Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roziki. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di tahun 2023 ini dengan LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Adapun saya adalah guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 41 Atap Ngaringan dengan alamat Desa Pendem, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Saya mengambil kelas 8. Video kali ini saya mengambil tema yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dengan subtema implementasi iman kepada kitab-kitab Allah. Video kali ini yaitu adalah tugas PPL yang kedua. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kurang kompak. Ulangi satu kali lagi ya. Oke. Ketika Pak Rozik bagaimana? Semangat ya, yang belakang kurang semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Rozik dengan materi yang sama, yaitu pendidikan agama Islam ya. Minggu yang lalu pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian iman dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Sebelum lebih lanjut lagi, coba ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Ya coba. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, alhamdulillah. Terus Pak Rozik mau absen dulu ya. Adinda Melatur Rodia, Deswita Laraswati, Indah, Fani, Lianawati, Zulfa, Wulandari, Indra, Kiano, Putri, Hasim, Rindi, Dinda, Sandy, Rizky, Marvel. Marvel kemana lagi nih? Oke. Sakit ya. Mari kita doakan Marvel. Mudah-mudahan sakitnya segera dikasih kesembuhan oleh Allah sehingga dapat
mengikuti pelajaran seperti biasanya. Al-Hadiniyah Bisyafati Rasulullah Lahumul Fatihah. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mengawali pada pagi hari ini kita mengulas lagi pelajaran yang minggu kemarin yang sudah kita lewati, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan iman, yaitu perbedaan kitab dan suhuf. Oke? Pak Rozik mau minta salah satu anak untuk menjawab, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Coba April, coba bagaimana? Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ya, tepuk tangan. Oke. Itu adalah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, terus yang kedua yaitu adalah perbedaan antara kitab dengan suhuf. Coba salah satu anak untuk menjawab perbedaan antara kitab dengan suhuf. Coba. Bedanya, kalau suhuf itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi berupa lembaran. Isinya lebih ringkas dari kitab. Sedangkan kitab wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang isinya lebih luas, yang sudah berupa buku. Tepuk tangan untuk Mari. Oke, ya. Itu tadi adalah perbedaan antara kitab dengan suhuf, yaitu kalau suhuf itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi yang berupa lembaran dan isinya lebih ringkas daripada kitab. Sedangkan kitab itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang isinya lebih luas daripada suhuf yang sudah berupa buku atau kitab. Baik anak-anakku, lanjut lagi pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang pengertian, yaitu adalah peserta didik mampu membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, ya. Terus nanti peserta didik adalah merumuskan contoh sikap perilaku sebagai konsekuensi mengenai kitab. Sebelum lebih lanjut lagi, perlu anak-anakku ketahui, yaitu adalah profil Pancasila. Apa kemarin? Profil Pancasila dan moderasi beragama, yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan bergotong royong. Itu adalah profil Pancasila. Kita harus sebagai anak Muslim, ya, sebagai generasi bangsa, kita harus mempunyai keimanan, ketakwaan, ya, terus gotong royong, berakhlak mulia, ya, itu adalah profil Pancasila. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, anak-anakku ketahui yaitu tentang tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Rozik akan menyalakan monitor dulu, ya. Sudah kelihatan? Baik, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan contoh perbuatan yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Itu adalah tujuan yang pertama. Terus yang kedua
yang mencintai Al-Quran. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Dan yang kelima, yaitu adalah peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tujuan. Terus kriteria capaian tujuan pembelajaran, satu adalah siswa mampu membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ya, nanti siswa mampu menjelaskan kitab-kitab Allah, ya, nama-nama kitab Allah dan yang menerimanya. Nabi siapa nanti ya? Nabi siapa? Oke, kitabnya apa? Oke. Terus yang kedua, mampu merumuskan contoh atau sikap perilaku sebagai konsekuensi mengimani Al-Quran. Itu adalah kriteria tertujuan pembelajaran. Oke. Sebelum lebih lanjut lagi, sebelum anak-anak semuanya nanti diskusi, ya, Pak Rozid pengen tahu kitab yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada? Sebentar. Siapa? Ripani atau siapa? Tahu? Siapa? Kitab Allah yang wajib kita ketahui, imani atau ketahui ada apa? Coba. Oke, tepuk tangan untuk Ripani. Baik, nanti anak-anakku semua diskusikan, yaitu tentang kitab-kitab Allah ada berapa. Ya, nanti kan ada 4 tadi ya. Ada 4. Satu adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nanti kita bahas bersama dan isi pokoknya. Isi pokok setiap kitab nanti kita diskusikan, ya. Seperti biasa, ketika kita sudah selesai berdiskusi, nanti kita presentasi, ya. Baik. Ada yang ditanyakan anak-anak semuanya? Baik. Pak Rozik akan membagikan kelompok, ya. Kelompok 1 seperti biasa, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 nanti diskusikan. Nanti ini ada LK, pembagian LK, ya. Ini nanti kelompok 1, ya. LK untuk diskusi. Diskusikan sama teman, ya. Nanti bila mana ada yang kurang paham, bisa langsung tanya sama Pak Rozik atau sama teman atau beda kelompok, ya, yang tahu, ya. Baik. Itu ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak, selamat berdiskusi. Kita presentasikan, ya, kelompok 1 untuk
maju untuk menyampaikan hasil diskusi pada pagi hari ini? Coba silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang kitab Zabur. Terutama kita akan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ducahyani. Perkenalkan, nama saya Octavia Regina Putri. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam pada sekitar abad 10 sebelum Masehi. Hal ini dikisahkan dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Zaburan Dawuda wa Taina badin alam nabiyina ba'da fadalna walaqad wal ardi samawati fi biman a'lamu wa rabbuh, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami berikan Zabur kepada Dawud. Al-Quran surat Al-Isra 55. Kitab Zabur juga dikenal dengan sebutan kitab Ibtal. Kitab ini juga masih diamalkan oleh umat Yahudi dengan nama yang berbeda, yaitu Tehillim. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur terdapat zikir, nyanyian, dan pujian tersebut seringkali disenandungkan oleh Natal kelas 9. Isi pokok ajaran kitab Zabur ini adalah Allah SWT yang harus kita amalkan. 5. Ungkapan hidup Nabi Dawud alaihissalam. 6. Permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan. Itulah penjelasan mengenai kitab Zabur dan isi pokok ajarannya dalam Islam. Semoga bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menerangkan, yaitu tentang kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam beserta isi pokoknya. Baik, itu tadi penyampaian diskusi atau hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Kalau tanya, coba silakan berdiri. Ya. Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Itu bagaimana? Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Coba. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman dalam agama Islam. Jadi jelas bahwa pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal tersebut merupakan salah satu rukun iman. Seseorang sebelum dikatakan beriman jika tidak mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima? Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan yang bertanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi adalah penyampaian dari diskusi kelompok 3 ya. Kelompok 3. Coba apakah ada pertanyaan dari salah satu kelompok? Coba berdiri. Bagaimana perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah? Bagaimana? Ya coba. Selalu berusaha tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. 2. Selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitab-kitabnya. 3. Selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini. Bisa diterima? Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan dari. Oke, bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita sudah mendiskusikan yaitu tentang kitab-kitab Allah ya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Tadi ada berapa kitab Allah yang wajib kita imani? Coba. 4. Ada 4 ya. 1 kitab Taurat. Berarti kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. 1 kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Tadi sudah kita diskusikan antara lain diturunkan kepada Nabi dan Rasul beserta isi pokoknya. Lalu jangan mengira kitab Zabur, kitab Injil itu bukan dari Allah sebelum Al-Quran ya. Itu semuanya adalah datang dari Allah. Itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi atau sebagai umat Islam atau seorang Muslim harus bisa menjaga kemurnian dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, apakah ada yang tanya? Ada pertanyaan? Usia. Yang ketiga, ya, implementasi dari contoh perilaku ya. Kitab Allah itu adalah sebagai pedoman hidup manusia. Supaya apa? Supaya bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, yang benar, ya, mana yang salah, mana yang benar. Kita itu sebagai kita itu sebagai pedoman manusia untuk membedakan, ya, baik dan buruk. Sebagai seorang Muslim harus bisa mempelajari yaitu adalah Al-Quran, ya, Al-Quran baik dari isi maupun apa. Ya, dan kita amalkan setiap hari. Ya, setiap hari. Terus yang kelima, kita ya di waktu sibuk maupun lapang kita itu harus bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Oke, ada sebuah pertanyaan? Tidak. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah dari iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah bagaimana? Memupuk rasa toleransi, ya, saling menghargai sesama makhluk Allah. Jangan suka mengejek di beda agama, karena kita tahu bahwa Allah itu menurunkan kitab
Nggih padha? Baik. Cukup sekian ya. Ada pertanyaan ada ini? Tidak. Kalau tidak, mari kita akhiri. Jangan lupa besok kita akan melakukan yaitu yang namanya P5 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak Razik. Makan ketupat, sayurnya santan. Bila Pak Razik lepat, nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.